Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jauza Hasnaraudotul Janah dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini aku bakal sedikit cerita, nggak sedikit sih, banyak tentang hal yang marak-maraknya, kejadian, situasi yang marak-maraknya sejak tahun kemarin sampai saat ini, yaitu COVID-19. Pasti dari teman-teman udah nggak asing lagi sama COVID-19 karena emang kejadian ini itu ada di setiap daerah di Indonesia maupun di dunia. Dan aku bakal cerita tentang situasi atau kondisi COVID-19 yang ada di daerahku, yaitu Kebumen di Provinsi Jawa Tengah tepatnya. Pada tahun 2020 awalnya masih normal-normal saja dan mulai banyak yang terkena itu pada awal akhir 2020 sih, itu udah mulai banyak yang kena COVID-19. Lalu di bulan-bulan sebelum lebaran sekitar Februari Maret itu sudah sangat turun, sudah mulai membaik. Di rumah sakit pun pasiennya sudah sangat berkurang. Nah, tetapi setelah lebaran itu banyak sekali orang yang terkena COVID, dan salah satunya itu saya. Dan itu awalnya bapak aku yang kena. Jadi bapak aku bekerja di salah satu rumah sakit di daerah Kebumen, dan beliau kerja lebih tepatnya di instalasi bedah yang pasiennya itu COVID maupun non-COVID. Nah, sejak saat itu bapak aku terkena COVID-19, lalu beliau berisolasi di rumah, tetapi memisah dari kami, dari ibu aku, dari kakak aku maupun dari aku. Tapi ternyata aku tetap kena. Jadi awalnya bapak aku pun nggak tahu kalau itu COVID, karena mungkin efeknya cuma batuk-batuk saja. Jadi oh ya udah mungkin COVID, tetapi kan masih bisa isolasi di rumah lah gitu ibaratnya. Tetapi kok pada saat hari keempat bapakku sakit itu makin parah dan anosmia. Jadinya bapak aku swab ke rumah sakit, dan aku pun iya, karena aku pun kena gejalanya, yaitu kayak batuk-batuk. Terus di hari pertama aku ada sesak nafas, tetapi bukan yang parah. Kita ke rumah sakit, kemudian swab, dan hasilnya ternyata positif. Di situ baru aku dan juga bapak aku yang swab. Kemudian kakak aku dan juga ibu aku swab, dan ternyata alhamdulillahnya hasilnya negatif, cuma aku sama bapak yang positif. Lalu kami berisolasi di rumah. Kenapa aku nggak ke rumah sakit? Salah satu alasannya yaitu pada saat itu ada remedial sehingga aku juga harus melaksanakan. Aku kira aku masih fit-fit aja di hari-hari ketiga, hari keempat isolasi di rumah itu masih baik-baik aja, tetapi kok ketika hari selanjutnya aku makin parah, lemes, gak nafsu makan sama sekali, terus badannya panas, demam, dan itu cukup tinggi karena emang benar-benar pusing. Aku lihat layar HP pun nggak kuat gitu. Dan tapi mau bagaimanapun aku pengen ikut remed biar nggak ada tanggungan di semester berikutnya. Udah paksain, aku kuatin. Malam-malamnya makin drop lagi, makin lemes. Lihat laptop mau belajar pun kayak nggak kuat gitu loh. Ya udah, akhirnya aku istirahat. Aku cuma belajar sedikit. Di situ bapak udah nyediain banyak infus, takutnya aku makin drop, tapi tetap aku paksain. Dan di hari berikutnya, di hari remedial, aku lemes, tapi aku masih tetap ikut remed. Aku paksain, aku pokoknya harus bisa, aku niatin. Dan alhamdulillah
remet selesai, aku bisa ikut sampai selesai. Gejalanya pun sebenarnya nggak cuma batuk, demam, anosmia. Aku juga lama-kelamaan di hari ke-7 atau seminggu lewat itu badan aku sakit semua. Mungkin karena aku batuk terus ya, batuk secara terus-terusan, jadinya badan aku sakit gitu. Dan aku juga sempat muntah-muntah karena obatnya itu banyak banget, apalagi di hari pertama aku itu minum satu jenis obat sebanyak 8 tablet, belum lagi obat lain, belum lagi ada vitamin E, vitamin D, dan masih banyak lagi. Dan mungkin perut aku pun gak kuat ya, karena makanku pun sedikit, jadi aku gak bisa mengimbangi. Dan setiap pagi aku juga nyempetin buat berjemur di depan rumah ya, meskipun lemes ya, tapi aku tetap berjemur lah gitu. Terus aku dinyatain negatif COVID itu di hari ke-14, sekitar 2 mingguan, dan aku udah mulai ngerasa agak udah fit, lebih baik, lebih better dari sebelumnya. Post COVID, setelah COVID aku masih batuk-batuk, cuma aku udah ada nafsu makan, alhamdulillah ya. Sejak saat itu aku dapetin banyak hal, banyak pengalaman, karena ya itu pertama kali aku kena COVID, dan naudzubillah jangan sampai kena lagi. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk melakukan analisis sosial di lingkungan sekitar selama pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, kita harus mengetahui kekuatan-kekuatan yang ada, seperti masyarakat yang sudah sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, kemudian pentingnya akan kebersihan, dan juga banyak masyarakat yang telah menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, kita harus mengetahui kelemahan-kelemahan ada yang di masyarakat sekitar, seperti sekolah yang dilakukan secara online yang dapat menurunkan keefektivitas belajar, kemudian peluang pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang semakin menurun. Selanjutnya, kita harus mengetahui peluang-peluang yang ada, seperti semakin banyaknya waktu untuk berkumpul di rumah bersama keluarga, dan semakin banyak orang yang mengembangkan usaha secara online. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui ancaman-ancaman yang ada di lingkungan sekitar, seperti banyak masyarakat yang di PHK secara massal, dan juga minat belajar semakin menurun. Lalu, apa sih dampak COVID-19 ini terhadap salah satunya perekonomian Indonesia? Ya pastinya dampaknya itu sangat merugikan bagi setiap orang, karena kita tahu sendiri pendapatan pun menurun, kemudian banyak yang di PHK, sehingga banyak sekali orang-orang yang menganggur, tidak mendapatkan uang atau kurang mencukupi untuk keluarga mereka masing-masing. Maka dari itu, melihat banyaknya orang-orang yang kesulitan di pandemi COVID-19 ini, orang-orang yang sekiranya mampu, masih tergolong mampu, marilah kita bersama-sama untuk memberikan donasi ataupun harta kita untuk mereka yang lebih membutuhkan, karena hal tersebut sangat membantu mereka meskipun nominalnya tidak tergolong banyak, tetapi dengan sedikit bantuan kita, orang yang kita beri, maka mereka akan merasa senang ya, merasa bahagia, merasa bahwa ada yang peduli dengan mereka, dan kita haruslah selalu menolong selagi kita mampu, selagi kita bisa. Dan efeknya ataupun manfaatnya pun bukan hanya untuk orang-orang yang kita berikan sebagian harta kita, tetapi manfaatnya pun ada pada diri kita sendiri juga. Kita ikut mendapatkan manfaat, kita ikut mendapatkan pahala,
pahala, kita menjadi lebih meningkatkan rasa empati kita terhadap sesama, dan juga masih banyak lagi manfaat yang kita dapatkan. Marilah kita untuk melakukan hal-hal kecil yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari api neraka, meski hanya dengan bersedekah sepotong kurma." Hadis riwayat Bukhari nomor 6058.